Saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan berbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Paulus di hadapan mahkamah agama. Jadi ketika kemarin Paulus ada di markas, ya, kepala pasukan, saat akan disesah, Paulus berkata bahwa dia adalah warga negara Rom, di mana warga negara Rom mempunyai hak untuk tidak disesah atau disalib. Jadi kepala pasukan melepaskannya. Nah, di sini dikatakan bahwa kepala pasukan itu ingin mengetahui, jadi tetap ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Jadi walaupun Paulus dilepaskan, ya, tidak disesah, tapi kepala pasukan tetap pengen mengetahui dengan teliti apa sebabnya Paulus sampai mau dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya di sini dikatakan, karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Jadi karena pengen mengetahui dengan teliti, kepala pasukan membawa Paulus dari markas dan diberikan kepada mahkamah agama supaya ditanyai, ya. Ditulis di ayat 30. Nah, di pasal 23 ini dikatakan di ayat pertama, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ini perkataan Paulus kepada mahkamah agama. Dan di sini imam besar yang bernama Ananias, ya, menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus untuk menampar Paulus. Dan ini perkataan Paulus, ya, kepada imam besar Ananias, "Allah akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku."